suami ngasih nafkah sama istri, beda antara yang dia niatkan untuk memberikan nafkah sama suami yang cuma ngomong doang, ambil tuh neng di kantong baju, beda. Kalau cuma dia nggak niatin, bang minta duit belanja, no, ambil di dompet, gitu doang. Ya boleh ngomong itu, tapi niatin. Ketika memberikan nafkah, katakan dalam hati kita, saya niat memberikan nafkah kepada anak dan istri. Halal itu. Dan dibilang aja remeh kayaknya, tapi dapat pahala. Kalau cuma ngasih gitu doang, gak ada niat, cuma sekedar mengerjakan kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah, mulai besok berubah kebiasaan. Kalau ngasih belanja, niatin dalam hati, ini tujuannya adalah untuk ibadah kepada yang sebenarnya itu ya. Yang itu. Wa yustaratu li sidqin niyati ayyakuna bihal amalu. Wa yustaratu dan disyaratkan li sidqin niyati untuk benernya niat ayyakuna bihal amalu, harus ada dengan niat itu pengamalannya. Bukan cuma niat doang, ada pengamalannya. Famayyatlubul ilma, maka barang siapa yang menuntut ilmu atau mencari ilmu pengetahuan, matalan wa yaz'amu anna niyatahu fi tahsilihi ayya'mala wa yu'allima, dan dia mengaku atau dia menyangka, dia berazam, wa yaz'amu menyangka, menduga-duga, anna niyatahu fi tahsilihi, bahwa niatnya dalam menuntut ilmu itu adalah ayya'mala, akan beramal dengan ilmunya, wa yu'alima, dan mengajarkan ilmunya. Fa illam yaf'al dzalika 'inda tamakkuni minhu fa niyyatuhu ghairu shadiqah. Maka ketika dia tidak mengerjakan apa yang sudah dia niatkan, padahal dia sudah punya kemampuan untuk melaksanakan niatnya, maka niat itu ghairu shadiqah, bukan termasuk niat yang baik. Sudah datang ke majelis, tujuannya niatnya mau ngaji supaya bisa ngamalin, atau supaya nanti bisa juga mengajarkan kepada orang yang tidak hadir di majelis. Ketika datang satu kesempatan dia untuk melakukan dua niatan, dia tidak laksanakan, maka niatnya nggak dianggap. La yusa, wa kama yatlubu dunya wa yaz'amu annahu innama yatlubuha li ajli istighna'i 'anil nas wa tasadduqi 'alal muhtajin wa silatil aqrabin, fa illam yaf'al dzalika 'indal qudrati 'alaihi fala athara li niyyati. Dan seperti orang yang menyangka bahwasanya dia itu ya mencari dunia, tujuannya untuk mendapatkan kekayaan. Ya. Apa? Al-istighna 'anil nas. Dia tidak lagi membutuhkan kepada orang lain, artinya jadi orang kaya, orang fakir. Wa tasadduqi 'alal muhtajin, dan nanti dia bakal sedekah sama orang-orang yang butuh. Wasilatil aqrabin, kemudian apa? Menyambung tali kekerabatan, tali silaturahmi. Fa illam yaf'al dzalika 'indal qudrati 'alaih, maka ketika dia tidak mengerjakan hal tersebut ketika dia sudah mampu, fala athara niyyati, maka niatnya tidak memiliki efek apa-apa. Waktu masih miskin udah niat, entar kalau gua kaya, ini masjid, mushola mau gua bangun gede, keramik ganti pakai granit, pakai marmer. Kejadian dia kaya, dia enggak laksanakan. La akal ilmunya, enggak ada efek apa-apanya.
Wa niyatu la yu'athiru fil ma'asi syai'an kama anna tadhira la atharahu fi najsil 'ain. Ini penting. Wa niyatu, dan niat itu la yu'athiru, tidak memberikan bekas fil ma'asi, di dalam perbuatan maksiat syai'a sedikit pun, kama anna tadhira, seperti bahwasanya barang yang suci, bahwasanya bersuci itu la atharahu, tidak ada pengaruh baginya fi najsil 'ain, di dalam najis aini. Ini Allah begitu murah, begitu rahman rahimnya sama hamba. Beda antara orang niat berbuat baik dengan niat berbuat maksiat. Niat berbuat baik, kalau kita kerjakan pahalanya sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan daripada perbuatan itu. Kalau kita kerjain. Kalau kita tidak kerjakan, ya, karena ada hal-hal yang menghalangi daripada perbuatan tersebut, misalnya ada udzur, ya, tetap Allah masih berikan juga pahalanya, meskipun tidak sebesar pahala orang yang mengerjakannya. Ada misalnya satu, catat satu kebaikan buat dia. Orang mau berbuat jahat, mestinya kan kalau kita begitu dia niat mau maksiat, langsung catat. Dulu. Kalau dia kerjain, tapi ini kalau dia nggak kerjain, satu nggak? Ini tadi wan niyatu la yu'athiru fil ma'asi, dan niat itu tidak memberikan bekas di dalam perbuatan yang maksiat syai'a sedikit pun. Begitu. Karena bahwasanya ini perumpamaannya sebagaimana? Seperti bahwa bersuci tidak ada pengaruh baginya di dalam membersihkan najis aini. Tathira. Tathira namanya. Najis air aja ini. Misalnya ada kelihatan najisnya, ini yang kelihatan air najis. Ada kotoran, ya, misalnya tai burung gitu di bajunya. Kalau kita sholat, kita sholat, itu bagi orang yang punya hadas, apa kita disuruh apa? Wudu. Bagi orang yang punya hadas kecil, hadas besar suruh mandi. Sementara kita itu sudah melakukan suci dalam makna menghilangkan hadas yang ada di dalam badan kita, tetapi najis aini itu masih tetap ada. Kira-kira bagaimana? Sholatnya bagaimana? Sama kagak? Kenapa? Najisnya masih ada. Jadi sebagaimana at-tathir, bahwa bersuci la athar lahu, tidak ada pengaruh baginya fi najsil ain, di dalam membersihkan najis ain. Niat itu enggak punya efek, tidak berikan pengaruh di dalam apa? Perbuatan, ya, yang mengandung maksiat sedikit. Faman wafaqa insan ala ghibati muslimin wadda'a annahu yaqsid bidzalika idkhala sururi ala qalbi fa huwa ahadul muhtabin. Maka barang siapa wafaqa, yang menyetujui insanan kepada orang lain ala ghibati muslimin, di dalam menggibah, di dalam menggunjing saudaranya yang muslim, wadda'a annahu yaqsidu bidzalika idkhala surur, dan ia mengaku bahwasanya dia bermaksud, ya,
dengan apa tadi? Dengan menyetujui tadi itu adalah idkhala surur, memasukkan kegembiraan kepada hati orang itu, bahwa ahadul muktabin, maka dia adalah salah satu dari kedua orang yang menggibah. Ada orang gibah ngomongin saudaranya yang muslim, yang diajak ngomong mah ya diam aja sebenarnya, atau ya dia nganggut aja. Itu namanya kan ditujuin. Tujuannya dia tujuin tadi mah sebenarnya sekedar untuk apa? Memberikan kegembiraan ke hati orang tadi itu. Yang ngomongin saudaranya. Ini dua-duanya termasuk orang yang tadi menyetujui lidahnya si penggibah tadi, dia termasuk orang-orang juga ahli gibah. Duduk di majelis gibah, meskipun kita cuma duduk di situ doang, bisa jadi termasuk kitanya orang yang setuju dengan gibah itu. Yang bagus mah bangun dah, tinggalin majelis gibah, minggir. Karena bisa jadi kita termasuk orang yang tidak kuat untuk melawan orang-orang yang sedang niat ini luar biasa. Tujuannya cuma ya mau biar kita dah, dia sebenarnya nggak mau gibah. Niatnya bukan mau gibah, sekedar apa? Biasa, pasti apa? Normatif apa nyebutnya? Ya kok enak kalau gua ke sini, tetap dapat dua dosa. Niat. Wa man sakata 'anil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari wa da'a annahu nawa bi subutihi at-tawqiya 'an kasri qalbil mubashir fa huwa syarikuhu fil itsmi. Wa man sakata, dan siapa yang diam 'anil amri, dari suatu urusan, dari suatu perintah, bil ma'ruf, untuk berbuat baik, wa nahyi 'anil munkari, dan mencegah dari berbuat munkar, wa da'annahu nawa bi subutihi, dan dia mengaku bahwa dia itu niat dengan diamnya tadi at-tawaqqiya an kasri qalbil mubashir, untuk menjaga daripada menghancurkan hati yang melakukan kemungkaran, bahwa syarikuhu fil itsmi, maka orang itu berserikat ikut dalam dosanya orang yang tadi berbuat bohong. Hati-hati. Orang minum minuman di depan kita ini nggak berani untuk mencegah dia. Kemudian dia niat dengan diamnya tadi, ditambah dengan menjaga supaya tidak merusak, melukai hati orang yang kemungkaran. Niatnya nih, dapat dosanya orang yang tadi apa? Takut di dalam berbuat kemungkaran. Kalau nyuruh berbuat baik mas semua juga bisa, termasuk saya. Tapi kalau nyuruh berbuat munkar, belum semua orang bisa. Yang lebih parah, ada orang berbuat kemungkaran, tapi kita cemooh, kita hina, kita bilang tidak begitu cara berdakwah. Islam itu rahmatan lil alamin. Iya, betul. Kita sepakat bahwa Islam rahmat bagi seluruh alam. Tapi cara metode berdakwah orang beda deh. As-sakitu 'anil haqqi syaitonun ahras. Orang besar ngomong. As-sakitu 'anil haqqi, orang yang diam di dalam menyuarakan kebenaran, syaitonun ahras, itu sama dengan setan bisu. Setan
Ulama abad-abad Jahiliyah. Jadi kalau kita diam atas Ali, idza sakata ahlul haqqi 'anil batil, tawahhama ahlul batil annahum 'ala haqq. Ini ngomong apa? Sayyidina Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah. Idza sakata ahlul haqqi, apabila orang yang berada di jalan yang benar itu diam, anil batil, di dalam meluruskan kebatilan, kemungkaran, tawahhama ahlul batil annahum 'ala haqq, maka orang-orang yang batil, orang-orang yang mungkar tadi itu, mereka akan menyangka diri mereka benar. Kenapa? Karena enggak ada yang bersuara satupun. Orang bikin perzinahan, diam aja. Orang bikin pelacuran, pada diam aja. Dia bilang itu hak asasi manusia, silakan aja. Itu namanya kalau kita setuju di hati kita menyetujui, termasuk orang yang dapat dosanya. Karena niatnya begitu. Di sini bahasanya apa? Agar supaya tidak melukai hati, dalam bahasa kita ngajarin menjilat, nyari muka. Karena kalau nggak begitu kan bagian proyek. Akhirnya mau ngomong A nggak bisa, harus B. Harusnya ngomongnya A, tapi digiring untuk ngomong B. Berat ngomong. Itu termasuk saya pada saat itu. Jadi kalau bicara kemungkaran, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, memang tidak semua orang bisa. Tapi di sini artinya kita disuruh oleh beliau-beliau, oleh agama kita syariat. Kalaupun kita tidak mampu melaksanakan satu perbuatan untuk meluruskan kemungkaran, minimal di hati kita nolak, minimal di Allah amin kemunkaran atau yang lain biyadihi illa yastati fa bisa illa yastati tapi qalbihi wa huwa ata'aful iman. Siapa orang yang melihat satu kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Makna tangannya biyadihi, ada yang memaknainya itulah kekuasaan pemerintah. Serahin sama yang punya kekuasaan. Kalau tinggal aku sendiri, suruh rubah itu kemungkaran. Kalau memang ternyata yang kita harapkan berbeda juga, fabilisanihi, lidah pakai. Kalau tangan nggak mampu berbuat, lidah pakai. Kasih tahu dia, uruskan yang batil. Nggak mampu juga, fabihol, hatinya mesti mengingkari jangan diyakin. Jangan diiyain. Nanti termasuk kebagian dosanya orang yang berbuat bahwa syari'u fil ismi, maka dia ada temannya di dalam berbuat dosa. Alhamdulillah. Wa idza ta'alaqa niyatul khabithatu bil 'amal thayyibi afsadathu wa sayyarathu khabitha kama ya'malu salihati wa yarmi dzalika tahsilal mali wal jah. Masyaallah. Wa idza ta'allaqat niyatul khabithah, dan ketika niat yang buruk itu diikut sertakan bila amal thayyib, dengan amal yang baik, afsadathu, maka rusaklah niat itu kepada amalnya, wasayyahu khabisa, dan menjadikan dia termasuk amal yang buruk. Perbuatannya baik, tapi niatnya jelek. Apa contohnya? Kama ya'malus sholihati, seperti orang yang beramal saleh, wa yahwi bidzalika tahsilal mali wal jah, tapi dengan amal saleh itu tujuan dia beramal saleh tadi apa? Untuk mendapatkan harta dan kedudukan, tahta.
amalnya bagus, tapi niatnya jelek. Ya, karena dia beramal tujuannya apa? Dia supaya mendapatkan harta. Apa contohnya? Belajar ngaji, nuntut ilmu, tapi tujuannya supaya ngumpulin. Jadi orang yang tujuan semata untuk dunia, ngaji bagus, amalnya bagus nggak? Bagus, tapi niatnya khabithah. Niatnya jauh. Ada lagi contoh lainnya. Ngaji mondok puluhan tahun, tapi niatnya bengkok. Karena dia punya niat kalau nanti pulang kampung suruh kiai gua kalahin. Gua nggak mau disaingin dari kiai. Terusnya niat hobi bisa. Ada begitu? Ada, kira-kira nggak ada. Kita baca sirah-sirah itu bisa ada. Ulama besar macam Imam Syafi'i, ulama besar Imam Bukhari, dan kira nggak pernah kena mitnah, dan kira nggak pernah kena fitnah, mitnah ujian, kira nggak ada. Ada orang bentuk ilmu tujuan buat nyaingin, misalnya. Sama itu niatnya, kerjaannya bagus kan, tapi niatnya jelek. Fastahid ya akhi antakuna niyatuka fi ta'atika maqsuratan ala tighai wajhillahi, maka bersungguh-sungguhlah wahai saudaraku agar supaya niatmu di dalam taatmu itu semata-mata terbatas untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wa nuwi bima ta'atahu minal mubahat al isti'anata ala ta'atillah ta'ala, dan niatkanlah dengan apa-apa yang engkau apa itu ta'atahu minal mubahat, yang kita ingini daripada perkara-perkara yang mubah. Niatin untuk apa? Al-isti'anata ala ta'atillah, untuk mendapatkan pertolongan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jadi ini kembali kepada urusan niat, bahwa niat ini mesti kita luruskan. Barangkali selama ini ada satu pekerjaan yang niat kita itu salah. Tajdidun niat menjadi penting. Perbaharui niat. Yang kemarin kurang-kurang gampang kita langsung. Bahwa ngaji ini tujuannya semata-mata dittiqai wajhillah, udah itu aja. Jangan karena ada urusan lain. Insya Allah hadirnya kita ke majelis ilmu termasuk nanti akan menjadi salah satu sebab kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Beda nanti kalau orang yang hadir tujuannya beda. Apapun namanya, kembalinya kepada niat. Jadi ini baru masalah ngomongin niat. Nah, jadi hadis nih yang tadi kita baca, innamal a'malu binniyat, ya. Ini termasuk dari 4 macam hadis yang menjadi fondasi dari agama Islam. Jadi pertama tuh, innamal a'malu binniyat. Nanti ada lagi hadis yang keduanya itu yang berkaitan dengan perintah untuk meninggalkan perbuatan yang gak ada manfaatnya. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islamnya seseorang itu adalah meninggalkan perbuatan yang tidak ada manfaat bagi. Jadi yang gampang kita melakukan disuruh aja. Ada lagi hadis yang lain berkaitan dengan apa? Persaudaraan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Rasulullah, tidaklah sempurna iman salah seorang kalian sehingga dia mencintai, ya, kepada saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya. Itu hadis yang ketiga, ya. Yang ketiga, yang keempatnya nanti ada hadis tentang innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas,
yang haram juga jelas, wa bainahuma mustabihatun, dan di antara yang halal dan haram ada perkara-perkara syubhat, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang banyak orang tidak tahu tentang perkara-perkara syubhat itu. Ini hadisnya panjang sekarang ya, waktu kita akan membahas insyaallah. Malam ini kita cukupkan dengan membahas tentang niat. Kita kembali sekali lagi, intinya apa? Meluruskan niat kita semata-mata libtigha'i wajhillah, untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja ya yang kita baca. Karena hari ini mungkin ada 1-2 orang mau bertanya sebelum ini. Ini pernyataan ini. Pernyataan. Oke. Umroh. Ya. Alhamdulillah karena saya pengalaman saya selalu ikhlas, saya enggak ada bayarin. Ya. Ya. Nanti kita akan bahas tentang ikhlasnya. Mana ikhlas itu apa? Itu tidak semudah yang kita ucapkan. Al-Imam Ghazali bilang al-ikhlasu taqwa, yaitu ikhlas. Ikhlas itu adalah ketiadaan melihat ikhlas. Jadi kalau bicara ikhlas itu panjang lebar. Bisa jadi yang kita katakan ikhlas itu adalah bentuk kriaan. Bisa jadi apa yang disebut sebagai sebuah kriaan, ya, atau bukan ria, tapi itu justru nanti tergantung tadi kembali kepada niat. Insyaallah pada waktu ya. Tapi oke, ini pengalaman pribadi yang insyaallah juga menjadi dorongan buat kita supaya apapun diniatkan karena Allah. Baik, kita dulu membaca surat Al-Fatihah. Ya, jadi malam ini saya tidak baca dulu ya. Oke ya. Insyaallah malam Rabu berikutnya baru diperhatikan bahasa fikihnya. Insyaallah apa yang kita baca ini bisa kita amalin supaya kita mendapatkan pahalanya ya. Insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا وفقهنا بما ينفعنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وتغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.